Jadi guys, ini aku lagi packing lumpur surga. Ternyata aku bikin kue sebanyak itu gitu. Kita mixer dulu guys adonan. Halo, hari Selasa tanggal 9 April 2024. Jadi malam ini itu malam terakhir bulan Ramadan dan besok itu kita sudah mau lebaran guys. Jadi malam ini kita ada persiapan sedikit untuk lebaran besok guys. Rencananya besok kita mau adain makan bersama gitu. Jadi guys, ini aku lagi packing lumpur surga buat besok dessert besok. Aku mau bikin juga katirisala besok. Ini tuh harus dibikin malam karena ini harus disimpan dulu dalam kulkas. Kalau katirisala kan nggak dalam kulkas ya. Jadi bikinnya agak malaman. Karena kompor aku lagi pakai lagi bikin ketupat. Nah, ketupat buat besok. Ini ada segini ya. Dan nanti sebentar rencananya aku mau bikin juga kue bolu gulung. Tapi karena ya tangannya cuma 2 ya. Kita tidak punya bala bantuan kalau di sini. Kalau di Makassar kan kita biasa panggil Mama Siti. Kalau di sini kita kerjaannya berdua saja. Gitu guys. Ini dia lumpur surga. Ini belum aku icipin sebenarnya. Tapi insya Allah rasanya ini enak. Tapi sebentar aku icipin kalau udah dingin. Karena kalau lumpur surga itu kurang enak gitu kalau nggak dingin tuh. Enaknya itu dimakan saat dingin gitu. Kalian pasti tahu kan gimana rasanya kue lumpur surga perpaduan santan. Dan ini aku bikinnya lumpur surganya itu pakai pandan asli. Aku ambil dari pohon langsung itu pandannya. Ini aslinya wangi banget ini, nggak pakai pewarna buatan. Tapi kan di bawah ya kelihatannya ini. Jadi atasnya ini lapisannya adalah tepung maizena sama tepung beras. Di bawahnya itu baru santan, pandan, dan telur gitu. Jadi kalian harus lihat aku nanti di sana itu. Aku di sana udah ngerendam ketan, beras ketan buat bikin katirisala. Karena bikin katirisala itu sebenarnya gampang guys. Cuman ketannya itu harus kita rendam dulu gitu karena kan dibikinnya dari ketan hitam dan ketan hitam itu agak keras dibanding ketan putih, jadi direndam dulu barang 2 jam gitu guys. Nah terus aku tuh kepikiran juga mau bikin cantik manis kalau keburu waktunya ini ya. Aku tuh belum nyetrika buat baju buat besok sholat id. Nah ini nih guys, beras ketan yang dibilang tadi lagi direndam ini untuk bikin katirisala. Nih, beras ketannya guys. Nah guys, jadi alhamdulillah lebaran kali ini tuh aku bikin bermacam-macam kue. Aku juga tadi ini manggang ini kacang mete. Terus ada kue putri salju ini. Terus ada nastar, ini nastar. Terus ada choco stick, ini choco stick. Terus aku bikin ini cornflakes, nah ini. Terus aku bikin ini kue dahlia atau kue semprit ya. Terus aku bikin ini juga nih. Choco mete cookies, ini tuh enak banget guys, best seller banget. Terus ini juga aku ada bikin nastar gulung, nih ini nastar gulung. Dan ini coconut cookies, ini tuh enak banget, ini dari kelapa yang disangrai. Terus ini ada kurma coklat, ini kurmanya enak banget karena kurma yang masih krenyes gitu. Terus ini ada thumbprint, apa sih kalau salah mohon maaf ya. Nah pokoknya yang begini ya. Terus ini ada cheese ball palm swaker, palm. Nah ini tuh enak banget. Dan satu lagi nggak boleh ketinggalan kalau setiap lebaran harus ada ini dia. Karena kan ini kan dominan manis semua ya. Ini semua manis dan ini ada si gurih-gurih enak kayak itu si kastengel. Tapi ini nggak pakai keju edam karena di Merauke nggak ada keju edam. Dari semua
toko bahan kue, aku nanyain keju edam itu tidak ada, jadi aku pakainya hanya pakai keju cheddar gitu guys. Nah, ini tuh aku pun bingung. Ini tuh 11 macam yang aku bikin, dan ini tuh separohnya aku udah ada yang aku jual, terus ada yang aku bagi-bagi ke temanku sebagai hampers. Terus lihat di sisi sini guys, lihat, deng 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 deng. Ini semua kue. Aku pun nggak ngerti gitu. Ternyata aku bikin kue sebanyak itu gitu. Aku tanpa sadar aku bikin kue 11 macam ini gitu. Tapi karena aku happy gitu, setiap aku bikin kue itu perasaannya tuh happy banget gitu, masya Allah. Ah, ini ada sisa-sisanya yang aku makan. Ini sisa-sisa yang aku makan. Bukan sisa-sisa, tapi ini kelebihannya aku simpan di sini buat dimakan gitu. Ini tuh enak banget semuanya karena pakai bahan yang premium semua, pakai butter, Anchor butternya ini wangi banget, masya Allah, enak banget. Enak sih karena aku yang bikin sendiri, jadi aku sendiri yang bilang enak. Oke, ini dia sajian untuk hari raya kami berdua, karena tidak tahu akan ada tamu atau tidak ke rumah gitu, karena ini kan beda ya, bukan di Makassar. Jadi inilah. Dan guys, ini adalah ketupat yang aku masak. Aku mematikan kompor dulu karena aku pakai metode 15-30-15. Ini sudah 15 menit, jadi aku matikan dulu. Nah, kita matikan dulu. Dan kita diamkan selama 30 menit. Setelah 30 menit baru boleh dibuka dan dimasak lagi selama 15 menit. Ini dia. Jadi nggak boleh dibuka ya sekarang. Nanti kalau sudah 30 menit baru aku akan kasih lihat ke kalian. Ini by the way, pancinya aku pinjam dari kantor. Dan akhirnya guys, setelah beberapa lama ditunggu, ketupatnya udah jadi juga nih guys. Ketupat untuk lebaran besok guys. Dan tadi pagi juga itu guys, kita sempat beli telur 2 rak di pasar guys. Nah ini dia guys, jadi satu raknya itu sudah habis terpakai, dan ada satu rak ini guys. Dan ini telur ini termasuk murah guys. Tadi itu kita beli itu satu raknya 80.000. Kalau di Merauke itu 80.000 itu termasuk murah guys, karena tadi di sebelahnya itu ada 85.000, dan itu anehnya banyak sekali yang beli guys. Sementara yang 80.000 nggak ada yang beli. Saya pikir itu ada apa, apakah telurnya kecil-kecil. Ternyata saya lihat bagus di telurnya gitu, normal gitu. Nggak tahu kenapa dia sepi, jadi akhirnya kita beli di situ guys. Bukan karena apa ya, cuma karena kasihan aja gitu. Selain dia murah juga gitu. Nah ini dia guys, cantik-cantik sekali nih bentuk telurnya. Nah oke guys, kita lanjut ke proses selanjutnya guys. Nah kali ini kita mau bikin bolu guys. Nah ini dia guys, kita mixer dulu guys adonannya. Di mixer dulu guys. Terus ini butter. Ini butter. Ini kita mixer sampai mengembang. Nah ini kita mixer sampai mengembang ya guys ya. Kita mau bikin bolu guys. Bolu bulung lebih tepatnya. Nah ini tadi oven. Ini kita pakai tadi sore untuk bikin kue yang tadi kan kasih lihat itu guys. Nah ini guys butternya. Ini perlu perjuangan guys untuk mendapatkan butter ini, karena kalau sudah habis di Merauke guys itu nggak bisa kita beli di mana-mana lagi. Jadi harus tunggu kapal dulu masuk baru bisa kita beli lagi guys. Jadi ini tunggunya tuh hampir 1 bulan sebelum puasa kita sudah cari untuk mau buat kue, tapi itu adanya baru beberapa hari yang lalu karena katanya baru masuk kapal gitu guys. Nah itulah guys perjuangan kami di Merauke, perjuangan orang-orang di Merauke guys. Kalau
stok barang habis harus mesti nunggu kapal masuk dulu guys, dan itu waktunya nggak bisa cepat guys. Nah ini guys, hasil adonan tadi kita simpan di cetakan guys, kemudian kita lukis-lukis jadinya kayak begini nih tuh. Dan nanti nih guys, kita langsung masukkan di dalam oven nih, di sini. Ini dia guys hasilnya ya. Ya, jadi begitulah guys persiapan kita untuk lebaran pertama kali di Merauke ini. Jadi karena videonya juga sudah lumayan panjang, jadi saya rasa saya akhiri saja sampai di sini ya guys ya. Terima kasih buat kalian yang menonton vlog ini sampai dengan selesai. Dimanapun kalian berada, semoga selalu sehat. Dan bagi yang merayakan, saya ucapkan selamat lebaran ya. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih ya. Sehat selalu.